salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan permadani kebenaran. Perkenalkan, nama saya Andi Indah Juliarti. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Komputer, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, angkatan 2012. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa yang kita pelajari dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Tapi sebelum kita jauh melangkah dan mendalami mata kuliah sistem terdistribusi ini, perlu kita ketahui bahwa apa itu sebenarnya sistem atau sistem terdistribusi. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa informatika kita memiliki mata kuliah sistem terdistribusi, sedangkan hal luar biasa terjadi, seperti kita tidak mengetahui apa artinya itu sistem atau sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi merupakan sebuah kumpulan komputer yang terhubung dengan jaringan yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Nah, sudah jelas kan bahwa sistem terdistribusi itu juga sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Next, saya akan menjelaskan mengenai sharing resource atau resource sharing, di mana resource sharing atau sharing resource merupakan sumber daya yang dipakai secara bersama-sama oleh beberapa user atau sumber yang merupakan jaringan komputer dengan mengizinkan masing-masing user dengan tingkat pengetahuannya. Ya, saya sudah jelaskan mengenai sistem, sudah jelaskan mengenai sharing resource, dan sekarang saya akan menjelaskan sesuatu yang sudah tidak asing lagi buat kita. Sedangkan anak-anak usia sekolah dasar, usia dini yang dianggap masih belum pantas seharusnya menggunakan hal tersebut, apalagi seperti kita, seumuran kita kan pasti sering menjumpai tulisan ini, apalagi dalam menggunakan sebuah pelayanan jaringan internet, yaitu www. Mungkin kita tahu www.id ini www bla bla, tapi kita tidak mengetahui apa sebenarnya itu www. Www itu merupakan sebuah singkatan dari World Wide Web, di mana www atau World Wide Web adalah jaringan informasi global, sementara internet ini www merupakan jaringan sebuah global, atau secara umum kita ketahui bahwa ini merupakan jaringan sumber informasi yang berbasis komputer yang mengkombinasi teks dengan multimedia. Informasi pada World Wide Web itu dapat diakses dan ditemukan di internet, apalagi saat kita menggunakan pelayanan jaringan internet. Nah, lanjut, saya memberi informasi bahwa www dan internet itu beda. www itu adalah, sudah tadi saya beritahukan bahwa www itu merupakan informasi global, sedangkan internet merupakan jaringan komputer global.
Ini yang merupakan informasi, sedangkan internet merupakan jaringan yang yang global juga ya, sifatnya global. Kedua, ini akan saling berkaitan, timpang tindih disebabkan sifat global keduanya, sehingga penggunaan aman internet kadang tidak mampu melihat batas perbedaan tegas dan jelasnya. Nah, lebih lanjut lagi mengenai analogi perbedaan web dengan internet. Nah, tidak lepas dari internet, kita juga mempelajari mengenai web. Web ini bagian dari sister juga ya, kita pelajari dalam sister web. Mungkin kita bertanya, apa itu web, bagaimana itu web, sistemnya dia sebenarnya seperti apa. Mungkin kebingungan kita ini dalam membedakan web ini dengan internet muncul disebabkan oleh web menjadi amat populer atau saat ini menjadi layanan internet yang paling tinggi trafiknya ya. Dia sudah sangat dikenal, lebih, seandainya bisa dikatakan lebih dari global boleh, karena seluruh dunia juga mengetahui itu dan mengundang user awam baru dari berbagai latar belakang. Jargon web dan internet mengalami kabur makna. Perlu diingat, web atau www bukan satu-satunya layanan dunia yang memanfaatkan jaringan komputer internet untuk mengangkut traffic informasi. Mungkin banyak ya contohnya, tapi di sini saya akan memberikan contoh yang ada saja ya, yaitu seperti layanan surat elektronik email, membolehkan user mengirim maupun menerima pesanan layaknya surat kantor pos, atau layanan FTP yang membolehkan penggunaan layanan transfer sebuah kopi atau duplikat sebuah file dari satu komputer ke komputer lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sebuah komunikasi jaringan komputer. Komunikasi, berbicara mengenai komunikasi, mungkin hampir sama komunikasi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi kita sama teman, komunikasi sama sahabat, sama rekan, sama yang ada di lingkungan kita. Mungkin kurang lebih seperti itu. Semua komunikasi pada dunia maya dilakukan antara komputer yang terkoneksi dengan jaringan komputer global. Sekali lagi saya tekankan bahwa semua komunikasi pada dunia maya dilakukan antar komputer yang terkoneksi dengan jaringan komputer global. Di sini dia bersifat global. Teknologi web dapat juga digunakan pada internet atau juga pada internet jaringan komputer global. Nah, selanjutnya mengenai aplikasi klien dan aplikasi server. Mungkin kita berkata atau bertanya, aplikasi klien server. Klien server, klien server. Apa sih klien dan server ini? Nah, ternyata ya, klien server itu merupakan dua tipe software. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, untuk membuat informasi yang tersedia, sebuah komputer menjalankan aplikasi server. Sementara untuk menampilkan informasi server, sebuah komputer harus mengoperasikan aplikasi klien. Jadi, di sini ceritanya, klien dan server ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Satu tidak bisa beroperasi tanpa sebuah, yang satunya satu lagi tidak bisa apa-apa tanpa yang satunya ya. Seperti klien dan servernya.
Nah, di sini contohnya aplikasi server terkenal adalah Apache. Aplikasi server adalah Apache. Di sini Apache bukan Apache-nya orang India yang dijadikan sebuah lambang oleh beberapa orang. Sementara aplikasi klien bisa divariasi, namun bentuknya biasa berupa web browser. Mungkin saja saat kita menemukan sebuah web browser itu dia merupakan sebuah klien. Nah, client server, client atau server dan protokol ini memiliki cara kerja masing-masing. Cara kerja aplikasi klien ialah dengan menghubungkan server, sedangkan cara kerja sebuah server merespon dengan mengirimkan kopian duplikat informasi yang diminta aplikasi klien. Nah, di sini kita menemukan singkatan baru yang tidak asing lagi seperti HTTP. Ini HTTP merupakan sebuah singkatan juga, di mana HTTP ini memiliki arti dia kepanjangannya Hypertext Transfer Protocol. Hyper, mungkin saja kita menganggap bahwa hyper itu seperti kehidupan sehari-hari. Hyper itu seperti hiperdosis yang berlebihan. Teks yang berkaitan dengan tulisan kan kalau teks. Sedangkan transfer, mungkin kita mengetahui transfer itu si pengirim dan si penerima itu termasuk proses transfer kan, baik itu uang, pulsa, apalagi sekarang seperti belanja online itu mereka sudah menggunakan sistem transfer juga atau protokol. Nah, ini HTTP di sini merupakan protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam www. Ini digunakan untuk memfasilitasi atau mentransfer sebuah www seperti yang kita ketahui awalnya. Nah, pengembangan HTTP ini dikoordinasikan oleh konsorsium www dengan grup yang bekerja sama dengan Internet Engineering Task Force atau IETF, bekerja dalam publikasi satu seri RFC yang paling terkenal dengan RFC 2616 atau 2616 yang menjelaskan bahwa HTTP versi yang digunakan umum sekarang ini. Nah, next, protokol yang mendukung sebuah www. Dalam menjalankan sebuah www, dia juga memiliki protokol yang mendukung. Bukan hanya kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan sehari-hari ada unsur pendukungnya tapi www juga memiliki unsur pendukung. Nah, protokol dapat disebut bahwa komunikasi antar komputer dalam jaringan di bawah ini. Yang akan saya jelaskan macam-macam protokol ini, mungkin banyak yang melebihi macam protokol, yaitu NetBEUI antaranya, IPX, XPX, protokol yang dikembangkan oleh OSI atau ISO, dan TCP/IP. Nah, mungkin lebih dari itu masih banyak yang protokol mendukung www. Nah, protokol yang ada di dalam dunia internet ini saya tidak membahas lagi mengenai protokol dalam www, tapi mengenai dunia internet. Seperti hampir sama dengan protokol yang mendukung www. Itu seperti TCP/IP, IPX atau SPX. Namun Apleta, NetBIOS, DESNet, PPP, point-to-point protokol, SNA, SNMP, SLIP itu juga merupakan.
Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apa yang saya ketahui sudah saya informasikan kepada teman-teman, dan semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak berbudi, Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, Tuhan, ampunkan aku. Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, besar diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai tuan, tidak membawa watak hamba Allah. Boleh kau sombong sekarang? Tuhan, ampunkan saya. Saya pecah belahkan orang. Saya salah gunakan kuasa dan uang. Saya zalimi istri dan anak-anak serta ibu bapa. Tuhan, tolong aku. Saya halang orang berdakwah. Saya hancurkan ekonomi orang Islam. Tolong! Tolong! Rasakan! Rasakan! Tolong!